Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita kembali bertemu di acara Islam Rahmatan lil Alamin bersama tentunya narasumber kita yang tidak asing lagi, Bapak Haji Tifatul Sembiring. Beliau ini adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Jemaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun topik kajian kita pada saat ini adalah tentang fikih haji. Kenapa ini kita angkat? Karena memang sebentar lagi kaum muslimin, khususnya saudara kita dari Indonesia akan pulang kembali ke tanah air setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Untuk itu nanti kita akan bisa berdiskusi bersama-sama di ruangan atau di siaran ini di 0614146353. Baik, untuk memperhemat waktu kita berikan kesempatan sejenak kepada Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring untuk memaparkan sekitar tentang fikih haji ini. Tafadhal masykurah ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'u ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sadaqallahu azim. Para pemirsa sekalian yang berada di rumah atau di mana saja Anda berada menyaksikan program ini, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas ya mengenai fikih haji. Nah, fikih haji ini Ustaz ya, kadang-kadang bagi yang udah pernah haji lupa apa saja dulu yang pernah dilakukan, bahkan urut-urutannya lupa. Bagi yang belum, ini pelajaran. Jadi kalau menurut saya bagus ya untuk diperhatikan dan untuk dicermati, karena nanti mudah-mudahan kita berdoa tentunya semua yang pendengar siaran TVRI Sumatera Utara ini bisa berangkat ya, diizinkan oleh Allah untuk berhaji. Amin, amin ya Allah. Jadi kalaupun ada antrian-antrian, ya itu kan antrian itu manusia yang membuatnya. Kita ikuti prosedur itu memang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil, sudah mengizinkan, maka itu akan terlaksana. Dan pada hari ini kita sesungguhnya masih memasuki sekitar tanggal 22 atau 23 Hijriah. 22 23 Dzulhijjah di bulan Hijriah. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuki 1 Muharram 1444 Hijriah. Jadi ini jamaah haji belum pada pulang lagi, dan insyaallah ini sangat relevan untuk kita bahas ya. Karena fikih haji ini mumpung nih jamaah haji ini lagi masih di sana dan suasana memang masih suasana haji. Ya. Silakan Ustaz kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Bisa Ustaz ceritakan kepada pemirsa tentang hikmah haji ya secara keseluruhan. Supaya juga ini akan bisa mendorong para saudara-saudara kita yang belum haji untuk kepengen haji. Ya. Dan juga kepada yang sudah haji lama itu bisa mempertahankan haji mabrurnya itu Ustaz. Iya, iya. Apa itu hikmah haji secara keseluruhan? Jadi yang pertama Ustaz ya, langsung aja ya. Iya. Hikmah haji yang pertama itu kan terkait dengan
kisah ya, yang di dalam Al-Quran juga disampaikan, dalam hadis Nabi SAW juga disampaikan, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan banyaklah peristiwa yang dialami oleh beliau, mulai dari ayah beliau yang musyrik kan, kemudian juga pernah mau dibakar oleh Raja Namrud ya. Kemudian juga ada peristiwa penyembelihan itu nanti ya, ketika sudah berjumpa dengan Ismail. Walaupun sebelum itu kan ketika lahirnya Ismail, kemudian Siti Sarah kan merasa dalam tanda kutip cemburu, sehingga Allah merintahkan kepada Ibrahim supaya membawa Ismail ke Bakkah dulunya. Dulu namanya Bakkah, Ustaz. Awalu baitun bibakkatin, Bakkah, yang sekarang menjadi Makkah. Waktu itu Makkah belum seperti sekarang, ya, masih Ka'bah itu katanya atau Hajar Aswad itu masih dalam onggokan batu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Allah juga memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan ya, Siti Hajar dan Ismail di lembah tersebut. Itu kalau dalam Sahih Bukhari ceritanya itu panjang sekali. Ya cukup mengharukan lah, Ustaz. Karena waktu Ibrahim akan pergi itu kan, apa kata Siti Hajar, ya Ibrahim, aina tadhhab? Wah, engkau hendak kemana? Ibrahim itu nggak bisa jawab, karena ini perintah Allah untuk kembali ke Baitul Maqdis. Terus berjalan lagi, dipegang lagi gamisnya oleh Siti Hajar, dan dikatakan lagi, aina tadhhab ya Ibrahim? Wa tasrukuna fi hadzal wadi alladzi laisa insun wala syai'un. Tegakah engkau meninggalkan kami ya di satu lembah yang tidak ada seseorang pun dan tidak ada apapun, boro-boro pohon gitu, air aja nggak ada gitu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya ada tanda-tanda kehidupan di situ. Iya. Ada sih mungkin ya, kalau jengking adalah ular derik itu di gua-gua itu ya. Iya. Nah itu yang ada. Nah kemudian ditanya sama Siti Hajar, Allah wa amaraka bihadza, apakah ini perintah Allah? Nah inilah yang sanggup dijawab oleh Ibrahim. Ayo na'am. Nah, maka mundurlah Siti Hajar ke belakang. Idzan la yudayyuna. Jika ini perintah Allah, niscaya Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Jadi dia lepas kepergian suaminya Ibrahim alaihissalam itu dengan tatapan dan cucuran air mata lah tentunya, menamai seorang istri ditinggal ya. Nah setelah itu Ibrahim berdoa, Ustaz. Setelah tidak terlihat oleh Siti Hajar, ini dibuat dalam surat Ibrahim memang di ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku meninggalkan belahan jiwaku ya, atau keluargaku di satu lembah yang tidak ada seseorang dan tidak ada sesuatu apapun ya. Nah, waktu itu Rabbana liyuqimus shalah ya, supaya mereka menegakkan salat. Faj'al afidati minan nasi tahwi ilaihim ya, supaya manusia itu cenderung kepada mereka. Jadi cenderung untuk melakukan itu. Jadi itulah doa Ibrahim, kemudian mendoakan supaya diberikan rezeki. Jadi cerita-cerita selanjutnya lama nggak kembali ke Makkah, kembali lagi diperintahkan untuk menyembelih Ibrahim yang ditukar oleh Allah menjadi seekor kibas itu. Nah itu pertama. Yang kedua adalah kisah Rasulullah SAW, hikmahnya. Jadi haji itu, perintah haji itu turun setelah 85 kali Rasulullah SAW berperang. 85 kali. Selama 9 tahun ya kurun waktu di Madinah itu ya. Nah, jadi boleh dikatakan haji itu adalah puncak daripada perjuangan dan pengorbanan. Makanya disebut Idul Adha. Adha itu adahi kurban. Jadi bukan untuk belanja beli shopping di sana itu. Tapi adalah pengorbanan. Jadi itu panjang ceritanya kalau kita bahas mulai beliau diutus sampai beliau tahun ke-10 Hijriah itu melakukan haji itu, ya. Jadi Rasulullah sekali cuma berhaji, Ustaz, seumur hidupnya, hanya sekali. Sekali ya. Hukumnya apa, Ustaz? Jadi hukum haji ini. Hukum haji wajib lah. Wajib. Jadi hukum haji ini kan disebutkan dalam Al-Qur'an, walillahi hijjul baiti man istata'u ilaihi sabila. Ya, itu hukumnya wajib. Dia rukun Islam yang kelima, ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ya, siapa yang mengingkarinya, jadi faradallah itu wajib. Haji itu wajib.
Wajib. Kalian diwajibkan untuk berhaji, kata Rasulullah. Tentu bagi yang mampu Ustaz ya. Man istata'u ilaihi sabila. Ya. Istata'tum, kalau kalian mampu. Jangan ngutang-ngutang pula. Gitu. Termasuk fisik juga Ustaz ya, kemampuan. Iya, fisik lah. Tapi ada satu kebiasaan orang Indonesia ini yang kurang baik ya. Kurang baik. Kalau nggak tua nggak berangkat haji itu. Padahal haji itu lebih banyak menggunakan fisik Tenaga ya. dan hati ya. Iya. Lalu pikiran barangkali nggak terlalu lah. Iya. Ya. Iya. Ustaz. Artinya kan ada fikir, ada qalbu, ada jasad. Amal jasad. Nah, ini banyak jasad. Jadi kita jalan, kita tawaf, kita sa'i, ya itu semuanya panas di wukuf di Padang Arafah. Iya. Di Mina antara waktu di Melontar di jumrah. sekian kilometer Ustaz ya. Ya, jadi ya tergantung lokasi perkemahannya kalau itu. Iya. Cuman kalau tawaf ya segitu, sa'i segitu kan. Iya. Baik Ustaz, dalam haji itu kan ada 3 ya haji yang kategori haji. Satu haji tamattu', satu haji ifrad, satu haji qiran ya Ustaz ya. Kira-kira bisa diterangkan kepada pemirsa ini apa itu dimaksud dengan haji tamattu', kemudian apa konsekuensi logisnya, apa itu haji ifrad, apa itu haji qiran. Iya, haji tamattu itu berarti umroh dulu Ustaz. Ya. Jadi kita datang ke Tanah Suci atau ke mikot, maksudnya batasannya di mana mikot itu kan batasannya ada itu nanti beberapa mikot, ada di Bir Ali di selatan, ada lagi ada ya Lam-Lam dan seterusnya. Kalau orang naik pesawat biasanya begitu diumumkan. Tan'im. Tan'im itu mikot terdekat kalau kita bikin ulang umroh Ustaz. Kita harus kembali ke Tan'im. Nah, itu mikot terdekat. Tapi sebetulnya kalau dari arah Madinah itu di Dzul Haliqah, ya Bir Ali namanya, Bir Ali. Nah, jadi ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran Ustaz. Iya. Haji tamattu adalah kita datang masuk ke mikot, kita berpakaian ihram, kemudian kita melaksanakan umroh, ya, umroh haji. Iya. Tapi setelah umroh itu kita kemudian tahallul Ustaz. Karena mungkin kita berangkat masih lama hajinya, kan tanggal 8 Dzulhijjah baru prosesi. Iya. Maka mungkin kita datangnya sebelum Dzulhijjah barangkali, Dzulqa'dah pada sudah berangkat karena rombongan-rombongan tergantung kloternya. Iya. Nah, kita kemudian berpakaian biasa tahallul. Nah, baru tanggal 8 nanti kita Ihram lagi. berpakaian ihram lagi, ihram haji. Kalau tadi ihram umroh. Nah, umroh tapi umroh haji. Iya. Ini namanya haji tamattu. Ya, Rasulullah ini yang dilakukan oleh beliau satu kali itu, dan kemudian itu harus bayar dam atau hadyu namanya Ustaz. Itu sebesar 1 ekor kambing. Kambing ya. Ya, biri-biri kibas sama lah, itu saudaranya itu saudara. Nah, kemudian ada haji ifrad. Haji ifrad itu adalah haji saja, dia tidak ada umroh. Jadi mungkin orang itu kepepet sekali Ustaz. Pas datang tanggal 8. Terus tanggal katakanlah 13 dia harus pulang misalnya seperti itu. Nah, dia haji tok. Spesial haji aja Pak. Haji saja. Jadi nggak ada campuran lain. Iya. Ada haji qiran namanya. Itu haji dan umroh gabung dia. Jadi dia umroh tanpa buka tahallul langsung haji. Tercover keduanya Ustaz. Ya, tanpa ada buka ini. Itu juga bayar dam juga. Tapi kalau yang tadi tidak ifrad nggak bayar dam Ustaz ya? Enggak, karena dia nggak ada buka-buka itu. Jadi begitu mengenai fikih hajinya ada 3 macam. Siap. Jadi memang ada 3 macam Ustaz, tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tamattu. Ya. Termasuk juga jemaah haji kita ya Pak ya, Ustaz ya, banyak yang tamattu ya. Ya, tergantung datangnya kapan. Bisa saja dia tamattu, bisa saja dia qiran belakangan, atau bisa juga ifrad. Lihat-lihat situasinya. Baik Ustaz. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan diskusi kita ini, dialog kita ini tentang fikih haji, kita saksikan dulu yang satu ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali masuk ke acara Islam Rahmatan lil Alamin.
Sekali lagi kami mengingatkan dan untuk mengundang kita berpartisipasi dalam dialog ini di 0614146 353. Kami ulangi di 0614146 353. Baik Ustadz, itu kan ada istilah dalam haji, rukun haji, kemudian ada wajib haji. Bisa Ustadz paparkan? Ada syarat sah haji. Ada syarat sah haji. Itu bisa Ustadz terangkan itu supaya jangan overlap gitu ya. Iya. Ini silakan Ustadz. Pertama rukun haji, Ustadz. Iya. Rukun haji kita nggak bicara umroh nih ya. Iya. Rukun haji itu pakaian ihram pertama. Iya. Atau berihram. Berihram. Berihram itu kan ya laki-laki yang dua pakaian itu nggak boleh berjahit dan sebagainya, ya kan? Nah kemudian setelah itu wukuf. Ini haji, Ustadz ya. Wukuf ya. Setelah wukuf itu adalah nih rukun dulu kita bicara, kemudian kita tawaf ifadah. Ini rukun. Nah setelah tawaf ifadah sa'i. Iya. Nah ini yang disebut dengan rukun haji. Haji. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka haji tidak sah. Tidak sah Ustaz. Tidak sah. Masya Allah. Iya. Adapun wajib haji, Ustaz, ya wajib haji. Ya, wajib. Kita ihram mulai dari miqat. Ya. Nah, tapi kalau kita tamattu, misalnya kita dari Bir Ali, kita dari Madinah berangkatnya, pesawat kita ke Madinah. Iya. Nah kita di situ pakai ihram. Yes, nah itu ihram haji, ihram umroh. Yang umrohnya umroh haji tamattu. Iya. Gitu. Iya. Nah di situ kita harus ihram berpakaian di mikot itu. Nah, yang kedua wajib haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah ini mulai dari siang hari sampai maghrib, itu minimal itu. Itu kita harus berada di sana di Arafah hingga maghrib ya dari siang hari itu. Nah kemudian setelah itu wajib haji berikutnya adalah mabit atau bermalam di Mina ya, di malam nahar itu 10. Kemudian juga di Muzdalifah. Kemudian pada hari-hari tasyrik itu kita mabit di Mina, kembali melempar jumroh secara berurutan, kemudian kita bertahalul, Ustaz. Ya, bertahalul dan kemudian kita tawaf ifadah. Tapi yang termasuk wajib haji itu nanti adalah termasuk tawaf wada. Wada, Ustaz. Hati-hati nih. Artinya tawaf perpisahan gitu. Perpisahan. Iya. Nah, kalau tawaf ifadah tadi kan disebut sebagai rukun haji. Iya. Nah syarat sah haji ini juga penting. Pertama yang berhaji ini dia muslim harus. Dia harus Islam. Nah makanya ada namanya Haramain, Ustaz. Di dua kota itu ada had, ada batas. Selain muslim dilarang masuk. Ya. Jadi yang disebut dengan syarat sahnya haji, satu Islam, yang kedua dia berakal, yang ketiga dia harus mulai dari ada mikot zamani maksudnya. Dia memulai pada mikot zamani itu adalah batasan waktu dia melaksanakan haji itu. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri, nggak boleh. 8 Zulhijjah ya 8 Zulhijjah. Nggak boleh yang di Muharram dia haji. Oh nggak bisa. Atau katakan saya ikut yang yang Amerika Serikat nggak bisa, Ustaz. Atau ikut Kuala Namu nggak bisa. Dia ikut Saudi harus. Tanggal 8 itu mikot zamani maksudnya. 8 sampai 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu yang lengkapnya. Dan juga dia melakukannya miqat makani. Miqat makani itu ya tempat tentu yang ditetapkan. Dari utara Bir Ali, dari arah timur tuh ya Lam. Terus ada lagi di selatan di arah ke Yaman dan seterusnya. Ja'ronah itu. Ya. Jadi itulah beberapa rukun haji, wajib haji dan syarat sah haji. Jadi kalau orang misalnya gangguan jiwa nggak boleh. Anak-anak juga nggak boleh, Ustaz. Kalau dia belum balik itu, maka hukumnya dia jadi tidak wajib, sunat jadi hukumnya itu. Karena dia katakanlah di bawah umur gitu ya, tidak akalnya belum berjalan. Bahkan ada juga orang menggendong anak dan sebagainya. Itu tidak dihitung sebagai berhaji. Berhaji ya? Itu kan dulu pernah di Indonesia terjadi, Ustaz ya, dibebaskan untuk anak-anak haji. Tapi sekarang sudah mulai dibatasi, Ustaz ya? Ya sekarang orang tua aja susah berangkat. Baik. Ustaz bisa ceritakan secara ringkas kira-kira proses haji ini, Ustaz? Ya, prosesi haji ya? Iya.
Jadi yang haji ini haji itu ya. Haji, ya. Ketika kita tadi misalnya tamattu Ustaz ya, Iya. kita misalnya datang 2 pekan sebelumnya. Iya. Berarti kita berumroh dulu. Iya. Kemudian umroh itu kan lebih sederhana. Iya. Umroh itu adalah berihram, pakaian ihram. Iya. Kemudian kita tawaf. Tawaf, Kemudian kita sa'i. Iya. Dan kemudian kita tahallul. Iya. Nah, itu umroh. Iya. Kemudian kita buka baju berpakaian seperti biasa. Biasa. Kita tunggulah tanggal 8 Zulhijjah. Iya. 8 Zulhijjah saat kita tidak lagi pergi ke mikot-mikot. Kita berangkat dari mana? Misalnya hotel kita di Makkah atau funduk kita. Oh iya. Dari situlah kita mulai bermikot. Oh. Ada apa? Ihram. Kita berpakaian ihram. Artinya sudah mandi, sudah bercukur, sudah pakai wangi. Karena selama berihram nggak boleh kita bercukur. Iya. Tidak boleh pakai wangi-wangian dan sebagainya. Iya. Nah begitu kita berpakaian ihram, kemudian kita sholat 2 rakaat di masjid terdekat itu. Kemudian setelah kita selesai sholat 2 rakaat, kita kemudian mengangkat tangan. Labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Iya. Ya Allah kami berhaji. Nah baru langsung mengucapkan kalimat talbiyah. Iya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang terus semampu kita. Sampai dia ke Arafah itu, Ustaz. Nah, nanti dulu kita berangkat ke Mina. Oh. Kita harus melewati Mina tanggal 8 Zulhijjah itu. Karena tanggal 9 kita mau wukuf. Iya, iya. Nah, minimal kita harus sebagian jamaah menginap di Mina karena antara Mina dengan Arafah itu dekat sekali, jalan kaki kita bisa Iya, ya. Apalagi yang muda-muda. Nah ada juga orang dia sekedar melewati Mina di malam itu kemudian dia terus ke Arafah. Oh, iya. Nah, karena di situ udah sediakan tendanya gitu. Iya. Ini kan masalah praktis pelayanan makanan dan sebagainya Ustaz, ya. Iya, betul. Karena ini kan jutaan orang cateringnya seperti apa ya. Dan fasilitas wudhunya, WC-nya dan sebagainya itu. Nah, di tanggal 9 Zulhijjah kita berwukuf itu seharian. Wukuf ini adalah satu ibadah Ustaz yang beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Pada saat berwukuf kita berada di lapangan ya. Kecuali kalau wukuf itu terjadi pada hari Jumat seperti kemarin. Orang menyebutnya sebagai Haji Akbar. Haji Akbar ya. Nah, dalam berwukuf ini, itu boleh orang tidak dalam keadaan suci, Ustaz. Oh, boleh ya? Boleh. Jadi orang haid juga boleh, orang dalam keadaan junub juga boleh. Oh, iya. Junub dalam sini bukan berarti dia habis campur sama istri, bukan. Iya, iya. Tapi mungkin mimpi dan sebagainya. Iya, kalau dia campur kan selama ihram dilarang. Iya, batal hajinya kan. Iya, Ustaz. Nah, kemudian boleh tidur, boleh, tapi diutamakan berzikir karena doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 yang istijabah itu. Satu di Arafah fi yaumil Arafah, satu di Arafah di hari Arafah, dan kedua di Multazam. Iya. Nah, di situ kita seharian itu Ustaz sampai maghrib, begitu matahari tenggelam kita berangkat ke Muzdalifah Ustaz. Iya. Mabit kita di situ. Iya. Mabit di Muzdalifah. Iya. Di Muzdalifah itu kita tidur tidak boleh pakai atap. Oh, terbuka. Terbuka. Iya. Jadi kalau kami itu dulu menghamparkan semacam karpet tuh. Iya. Kadang-kadang di situ tuh ada pohon yang buahnya tajam-tajam tuh. Iya. Kita nggak sakit juga kan, karena kita hanya pakai 2 kain itu kan. Iya. Dan tidurlah kita di situ. Dan pada pagi harinya setelah selesai sholat subuh kita mengumpulkan batu di situ. Iya. Ya, hitung-hitunglah. Iya. Jadi hari pertama itu Jumroh Akabah 7. Iya. Terus hari kedua, ketiga dan keempatnya itu ya 7 kali 3, 21 kali 3, ya kan? Tambah 7 tadi. Tambah 7 tadi. Kurang lebih segitulah hitung-hitungannya nanti. Iya, Ustaz. Nah, kemudian itu di Muzdalifah, terus kita ke Mina. Pagi itu kita ke Mina. Kemudian kita melontar jumrah, Ustaz. Iya. Jumrah yang pertama. Satu saja, iya. Jumrah Akabah. Iya. Kita lontar jumrah Akabah, kemudian setelah melontar jumrah, itu memang jamaah tuh agak terfokus. Karena semuanya berada di satu jumrah yang ada. Sekarang ini alhamdulillah pemerintah Arab Saudi membuat jumrah itu seperti dinding yang panjang gitu, Ustaz. Iya. Jadi dari ujung sana udah bisa dilempar. Iya. Kalau dulu di masa saya pertama kali haji tahun 1996 itu, Ustaz. Itu jumrah tuh masih kayak kuali gitu. Iya.
Jadi wah, ini tiga Allah, itu orang berebutnya, Ustaz, apalagi orang ini ya Allah. Melempar ada bukan hanya pakai batu, pakai sendal, pakai sepatu pun dilempar jumroh itu. Iya, Nah, Ustaz, ini pengetahuan jamaah ini nggak semuanya juga Iya, sama. iya. Padahal sunnahnya hanya sebesar biji jeruk lah gitu, batu yang kita lemparkan. So sampai di kepala orang pening pula orang nanti kan gitu. Jadi itu apanya yang sekarang itu Tembok. Jamarot itu sudah ada pakai lantai-lantai gitu ya, Ustaz? Ya sudah berlantai dan tembok gitu. Oh, aduh. Yang dilempar itu tembok sekarang, Iya, bukan pilar. Dulu kan pilar iya. kayak patung gitu, Iya, iya. kayak apa? Ya statue gitulah. Iya, ya. iya, Ustaz. Nah, tapi ini bukan patung ya, Iya. ini ada jamarat. Ya. Iya, Ini kan pelemparan melawan setan Setan, sebetulnya. iya. Nah setelah itu kita tahallul Ustaz. Ini tahallul awal namanya. Tahallul awal itu kita bersyukur ya rahimallahu muhallikin kata Rasulullah SAW. Ya rahmati Allah lah orang yang membotaki kepalanya. Kaifa bil muqassirin ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang cuma memendekkan rambutnya, artinya tidak dibotakin. Kata Rasulullah rahimahullah muhalliqin, sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah. Yang keempat ditanya juga kaifa bil muqassirin, bagaimana yang hanya memendekkan ya Rasulullah, rahimallah muqassirin. Artinya botak sama enggak dibotak sama aja Ustaz ya? Bukan, Iya. lebih diutamakan dibotak. Botak. Sampai 3 kali disebut oleh Rasulullah SAW. Iya. Nah setelah itu kita tahallul awal, artinya tahallul awal kita boleh copot ihram. Copot ihram ini kenapa ya? Iya. Memang terasa beban pakai ihram itu Ustaz. Karena kita nggak boleh pakai pakaian lain kan, Iya, nggak boleh berjahit. Betul. Kita mau tidur apa, kaki kita harus dilipat kan? Iya, Ustaz. Nah, sebab nanti terlihat auratnya dan sebagainya. Nah, apalagi orang-orang tua kan, kadang-kadang nggak awas gitu. Iya, iya. Nah ini banyak kejadian. Nah setelah kita pakaian biasa begini, bebaslah. Orang Indonesia juga pada pakai baju macam-macam, batik dan seterusnya. Nah baru kita tawaf ifadah tanggal 10 itu Ustaz. Melempar berikutnya? Ntar dulu, Iya. ini rukunnya. tawaf ifadah Iya. menjalankan rukun dulu. Iya, Jadi gini Ustaz, jamaah haji yang sedang wukuf itu tidak ada puasa wukuf Arafah. Iya. Nggak boleh orang haji berwukuf, dia puasa nggak boleh. Iya. Tapi orang yang di luar itu, dia disunahkan berpuasa, diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Iya. Nah, tanggal 10 itu, kan di kita Idul Adha. Iya. Mereka tidak ada Idul Adha. Iya. Mereka melontar jumroh. Tidak ada bagi jamaah haji melaksanakan sholat Idul Adha. Iya, betul. Gitu. Iya, Ustaz. Nah setelah itu pergi tawaf ifadah, ifadah. ini tawaf haji utama. Iya, Wah itu ya Allah padatnya orang Ustaz. Iya. Setak, Iya, betul. nggak bisa bergerak lagi. Jalannya pun pelan ya, Ustaz. Ya? Kalau jalan pelan masih bagus, berhenti. Masya Allah. Kadang-kadang berjam-jam nunggu jalan. Nah itu apalagi banyak jamaah haji. Setelah tawaf ifadah, kemudian kan sa'i Ustaz. Iya. Nah, tawaf itu kan 7 kali, sa'i 7 kali. Setelah selesai sa'i, tahallul sani. Nah setelah tahallul sani, nah ini boleh campur suami istri itu udah boleh. Oh. Kalau yang tadi awal tidak boleh. Ya. Yes. Nah jamaah haji kemudian kembali ke Mina, Ustaz. Mabit lagi di Mina. Nah besoknya tanggal 11, 12, 13 itu melontar 3 jumroh itu. Iya. Ula, wusta, dan akabah. Iya. Nah selesai yang ketiga itu kemudian baru melakukan tawaf wada namanya Ustaz, sebelum pulang. Sebelum pulang. Sampai dia sebelum pulang dia boleh tawaf wada. Iya. Nah sebagian ulama berpendapat bahwa tawaf wada itu wajib. Siapa yang tidak melaksanakan tawaf wada maka hajinya nggak sah. Oh. Tapi ada pendapat sebagian ulama bahwa tawaf ifadah itu sudah mencakup tawaf wada. Termasuk yang berpendapat seperti ini Ketua Majelis Ulama Saudi Arabia Abdul Aziz bin Baz. Bahwa tawaf ifadah sudah mencakup tawaf wada. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya kenapa orang ada yang pulang 2 pekan, 3 pekan sebelum bahkan ada ke Madinah lagi kan belum ziarah ke makam Rasulullah Masjid Nabawi. Iya. Ini giliran pesawat nih Ustaz. Kalau dulu giliran kapal. Iya. Nah, kan nggak mungkin berjuta orang sekali angkut gitu. Iya. Satu pesawat itu paling banyak 400-500 orang lah. Iya. Jadi setelah tadi dia pelaksanaan haji Ustaz, mohon maaf kita. Jadi apakah bisa dia melakukan umrah sunnah? Bisa. Oh. Jadi kalau masih ada waktu, ya kalau umrah tiap hari bisa Ustaz. Bisa, ya. Pergi ke Tanim, Iya. berihram situ, naik sewa taksi. Sewa taksi dulu tuh 10 ke rial. Tanim PP 15 rial. 15 rial, iya. Nah, tapi kalau mau rame-rame naik Toyota Hiace itu Iya.
bisa sekitar, ada yang 7, ada yang 8. Iya. Boleh beramai-ramai kita satu mobil itu. Nah, tarim, mikot. Nah, balik lagi. Itu kan dekat, nggak sekitar 10-15 menit sampai. Baik Ustadz, kita sapa dulu para pemirsa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengundang kita untuk berdialog interaktif di acara kita yang penuh rahmat ini di 0614146 353. Kami ulangi di 0614146 353. Kami undang, kami persilakan untuk dialog interaktif dengan Pak Tifatul Sembiring. Baik Pak Ustadz, Pak Tip, itu kan ketika pakai ihram tentu ada syarat-syaratnya, syarat ihram. Kemudian setelah kita berihram, apa larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan gitu? Kalau kita lakukan apa konsekuensinya? Silakan Ustaz. Ya pertama ihram dulu Ustaz. Iya. Jangan kita bahas larangannya dulu. Ihram itu apa? Iya. Itu yang penting kan? Iya. Jadi ihram itu kan bagi laki-laki hanya boleh menggunakan 2 potong kain itu. Nah, dulu orang kain Ustaz. Sekarang karena udah mulai maju orang pakai bahan anduk gitu Ustaz. Iya benar. Jadi hanya 2, atas dan bawah. Iya. Anduk yang panjang itu. Itu laki-laki ya Ustaz. Untuk laki-laki. Nah ini perlu diketahui bahwa laki-laki tidak boleh berjahit. Jadi maaf nih, celana dalam harus dibuka. Nggak boleh pakai ikat pinggang. Nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai pokoknya di atas kepala tuh tidak boleh. Pak Tip izin Pak, ada yang Silakan. ingin berpartisipasi. Assalamualaikum. 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 Oh, masih terputus ini Ustaz. Ya. Bisa lanjut Ustaz. Nah, bagi perempuan itu bebas sebetulnya pakaiannya, tetap menutup aurat. Tapi jangan sampai memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ya, warnanya tidak ditetapkan, pakai jubah, mantel, imamah, dan mereka boleh menggunakan pengikat kepala dan berjahit tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian mereka bertalbiyah. Nah, sebelum itu satu lagi, jadi laki-laki itu tidak boleh berpakaian berjahit seperti itu. Dan ini Ustaz, yang sering dilalaikan orang adalah waktu kita tawaf dan sa'i, itu kan istilahnya sepirnya diperlihatkan. Dilihat di sini. Iya. Sebagian pundak ya Ustaz ya? Bukan pundak, sebelah kanan aja. Oh iya. Oh iya. Jadi sepirnya diperlihatkan. Gitu. Iya. Tapi kalau sholat ditutup Ustaz. Nah ini banyak orang Indonesia nih sholat, sepirnya kelihatan juga. Adab ini sudah adab, walaupun auratnya tertutup sebetulnya. Yes. Nah bagi perempuan seperti itu boleh warna apa saja dan juga yang penting dia tidak melihatkan lekuk tubuh. Dan juga bisa mantel dan seterusnya. Dan boleh dia berjahit kalau perempuan. Kalau perempuan boleh berjahit. Iya. Nah kemudian sebelum itu kan kita mandi istilahnya. Sebelum pakai ihram tuh mandi Ustaz. Mandi, potong kuku, bercukur ya, pakai wangi-wangian ya. Maaf nih termasuk bercukur sekitar kemaluan kita dan sebagainya, karena supaya nanti tidak terganggu waktu melaksanakan haji. Kemudian setelah itu kita berniat sholat 2 rakaat, kemudian berniat haji labbaik hajjan begitu. Ya. Nah larangan-larangan ya termasuklah larangan kita, satu ya tidak boleh bercampur misalnya suami istri. Kemudian tidak boleh memotong rambut, tidak boleh bercukur, tidak boleh memotong kuku. Ya pokoknya larangan-larangan tadi yang tadi diperintahkan jangan dilakukan. Kalau itu dilakukan maka batal ihramnya atau harus membayar dam. Ya, dam itu ukurnya 1 ekor kambing. Masya Allah. Dari dulu sampai sekarang 1 ekor kambing itu ya dolarnya tetap $100 gitu. Ustaz, ini ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, siapa di mana Pak? Anwar RD di Medan. Pak Anwar RD, silakan Pak Anwar. Assalamualaikum Ustaz Tifatul. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Anwar? Kabar baik. Saya mau tanya ini, bagaimana dengan badal haji itu Pak Tifatul? Badal haji ya? Badal haji ya. Apakah dikerjakan oleh orang-orang yang sudah berhaji
itu boleh atau tidak? Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak Ya. Tip, sebelum kita jawab ini Pak Tip, kita saksikan dulu iklan yang berikut ini. Silakan. Ya. Pak Tip, tadi ada pertanyaan itu tentang badal haji ya. Ya. Ini banyak yang dilakukan oleh katakanlah orang-orang Indonesia gitu ya, Ya. membadalkan haji orang tuanya dan sebagainya. Itu gimana Ustaz? Ya, jadi badal haji. Badal itu artinya kan pengganti. Iya. Badil ya. Dan sepengetahuan saya badal haji itu mesti dilakukan oleh turunan kita, Ustaz. Oh gitu ya Ustaz. Vertikal ke bawah. Jadi oleh anak atau vertikal ke atas. Tapi yang lebih kuat itu ke vertikal ke bawah. Anak atau cucu. Cucu sendiri bukan cucu tetangga. Iya, Ustaz. Itu yang badal haji. Nah, kemudian sekarang tuh kan semacam dikomersialkan gitu. Iya, Ya, betul. mohon maaf, ini ada orang bayar misalnya pergi haji itu berapa? 7 sampai 10 juta Ustaz. Ya, apa itu? Badal hajinya. Oh, enggak, ini pergi hajinya kan biayanya bisa sampai 40-50 juta Iya, kurang iya. lebih kan. Kemudian dibadalkannya ke orang lain dengan bayar 10 juta misalnya Iya, seperti itu. Betul. Saya belum menemukan dalil ya bahwa seseorang beramal kemudian hadiah amal itu diberikan kepada orang lain kecuali dari turunan gitu. Ini pendapat boleh aja beda ya. Iya Ustaz. Jadi badal haji itu bisa dilakukan oleh anak atau cucu kita dan syaratnya sudah berhaji. Jadi jangan sampai dia belum pernah berhaji dia ngebadalkan haji. Iya Ustaz ya. Dan bawa itu nggak bisa sekaligus. Saya haji pertama kali sekaligus membadalkan nggak bisa, Ustaz. Iya. Jadi dia sudah pernah haji dulu, kemudian dia badalkan hajinya gitu. Iya. Untuk bapaknya, atuknya, Iya. atau neneknya barangkali seperti itu. Ustaz. Ini Ustaz ada penelpon baru nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di mana Pak? Nasir Tanjung Rawa. Pak Nasir ya? Ya. Silakan Pak Pak Nasir. Assalamualaikum Pak Ustadz Biring. Waalaikumsalam, Pak Nasir. Apa kabar? Tanjung Morawah. Sehat ya Pak Biring, sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Amin. Ini mau nanya Pak Ustadz. Sholat apa itu? Sholat apa itu? Haji itu apa? Ya terus Pak Nasir, pertanyaannya diulangi Ya, coba. sholat haji itu. Sholat haji kita itu. Apa ya? Sholat apa, Pak? Sholat Idul Adha Pak Ustadz. Ya, kenapa Pak Nasir? Nah itu saya tanyakan Pak Ustadz. Kita kan di sini kalau sholat Idul Adha disunahkan berpuasa. Kalau yang mengerjakan ibadah haji disunahkan juga nggak berpuasa Pak Ustadz? Oh, waktu wukuf itu. Iya. Nah, itu aja Pak Ustadz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Jadi ini singkat aja Ustaz. Siap. Ya, jadi untuk jamaah haji Pak Nasir itu saat Wukuf. 9 Zulhijjah mereka berwukuf. Iya. Mereka tidak boleh berpuasa. Haram berpuasa di waktu saat wukuf. Yang kedua, orang yang berhaji tidak ada sholat Idul Adha. Iya. Mereka melontar jumroh. Ya. Dan bagi orang yang tidak pergi haji, walaupun dia di daerah Makkah, tapi dia nggak pergi haji, satu dia berpuasa di 9 Zulhijjah dan Idul Adha di 10 Iya. Zulhijjah. Begitu ceritanya. Baik. Ustadz, ini kan ada pernyataan Rasulullah ya, al-hajju al-arafah. Ya. Jadi haji itu adalah arafah. Ya. Bisa Ustadz ceritakan, kemudian bagaimana kalau dia sakit gitu? Ya. Wajibkah dia ke arafah? Ya. Tafadhol Ustadz. Jadi puncak daripada haji itu adalah Arafah. Iya. Rasulullah SAW mengatakan al-hajju al-Arafah, itu hadis Rasulullah SAW. Jadi yang lain nih rukun ini bisa dibayar dam dan sebagainya, Ustaz. Tapi kalau wukuf tidak dikerjakan batal haji.
Nah, kalau orang sakit makanya ada yang digotong-gotong segala pakai ambulans. Yang penting dia hadir di situ. Iya, minimal kakinya terjejak itu. Iya, Iya. itu kan ada batasnya lah. Iya, Nah, Ustaz. itu Al-Hajju Al-Arafah. Jadi puncaknya itu dan juga dalam tanggal waktu Rasulullah SAW berhaji itu kan haji akbar juga di hari Jumat. Iya, Makanya beliau waktu itu tidak sholat Jumat. Iya, Tidak sholat Jumat waktu itu, tapi melaksanakan sholat zuhur dan juga khutbah Khutbah, Arafah. iya. Jadi itu perlu diketahui juga waktu haji akbar jamaah haji tidak sholat Jumat. Iya, Nah, tapi hanya bersolat zuhur ya. iya. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah yang haji tahun 10 Hijriah. Iya. Al-Haji Arafah. Al-Arafah. Iya, itu dalilnya. Baik. Ustadz, kan multazam ya, katanya adalah tempat berhimpunnya doa atau dimakbulkannya diijabahnya doa kita. Iya, Itu batas multazam itu di mana, Ustadz? Jadi gini, Ustaz. Iya. Multazam itu kan segitiga ya. Multazam jadi dua tempat itu di istijabahnya. Satu di Arafah, fi yaumil Arafah, yang kedua di multazam. Tempat istijabahnya doa-doa manusia. Batas multazam itu tiga ya. Hajar Aswad, pintu Ka'bah dan makam Ibrahim. Itu segitiga itu, Ustaz. Jadi makanya banyak hadis bergelayutan di situ minta ampun dan sebagainya. Itu diistijabah oleh Allah. Nah, cuma sekarang ini saking ramainya susah juga masuk ke situ. Iya. Apalagi campur laki perempuan itu kan. Iya. Nah, itu harus dikawal kalau kita bawa mahram itu. Nah, di situ ya sekarang karena mungkin ya berbagai macam bahasa juga. Nah, ada yang orang India di bahasa India, ada orang Bangladesh bahasa Bangladesh, Indonesia aja bahasa segitu banyak 800 kan. Iya. Nah, jadi di situ multazam. Insya Allah di situ dikabulkan doa-doa kita. Baik Ustadz, ini ketika jamaah haji itu kan pelaksanakan proses haji itu kan banyak sekali itu hal-hal yang bisa terlaku penyimpangan gitu. Ya. Yang penting tuh hikmah hajinya dulu, Ustaz. Iya. Ya, hikmah haji itu apa? Akan itu pertanyaan di awal tadi ya. Iya. Nah, penyimpangan itu banyak saja karena orang pergi haji itu kan nggak semuanya punya ilmu yang cukup, tapi dia punya uang cukup, kan itu ceritanya. Iya. Biar ilmu banyak, kalau uang nggak ada, kan nggak bisa juga. Ya hikmah haji loh. Hikmah haji. Jadi larangan banyak tuh penyimpangan, nantilah kita bahas di lain kesempatan. Tapi hikmah haji itu kalau kita baca surat Al-Hajj Ustaz di awal itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Itu ayatnya. Jadi ayat haji itu bicara tentang kiamat, Ustaz. Masya Allah. Takutlah engkau kepada hari kiamat karena guncangan itu sesuatu yang sangat besar. Di hari yang kalian lihat seorang ibu melemparkan bayinya dari pangkuannya, setiap yang hamil gugur dan setiap manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tapi azab Allah sangat kerasnya. Itu Ustaz. Jadi kalau kita lihat di padang Arafah itu, kita lihat orang berjajar pakaian putih semua, Ustaz. Seolah-olah itu berada di padang mahsyar, Ustaz. Masya Allah. Mau raja, mau tengku, mau apa dia, mau apa, tuan guru, nggak ada beda. Rakyat Dia biasa. presiden, hanya 2 potong kain itu laki-laki. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat malam-malam kita bangun di Muzdalifah itu, Ustaz, tengah malam kita bangun mau qiyamul lail misalnya, kita lihat orang tuh bergeletakan sampai ke bukit-bukit tuh, Ustaz. Iya. Karena nggak boleh pakai atap, jadi kelihatan sama kita semuanya. Iya. Seperti kiamat baru terjadi dan orang mati semuanya gitu. Allah. Orang bangkit kembali, Ustaz ya. Iya, waktu itu tertidur, orang tertidur semua. Iya. Nah, kemudian orang di tawaf itu kalau kita saksikan tuh berduyun labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Iya. Jadi itu semacam prosesi hari kiamat gitu, Ustaz. Allah. Nah, jadi istilahnya kalau haji ini ingat-ingat lah itu ya. Ingat mati, kiamat Ingat kecil ya, Ustaz. mati, bahwa kita ini hari ini pasti berganti, bahagia tak selamanya, suka duka silih berganti, esok entah kan ada sinar mentari kan terbit lagi, ya kata penyair kan begitu, Ustaz. Iya. Jadi ingatlah, nah mudah-mudahan menjadi haji mabrur nih kita semua. Bisa sedikit Ustaz, mabrur itu kira-kira yang diharapkan?
Ya, haji mabrur itu adalah tidak ada balasannya lain kecuali surga, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Iya. Ya, haji mabrur itu perangainya berubah, kelakuannya berubah dan diistijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita kalau jamaah haji pulang bukan dibakarkan petasan, Ustaz, mercon. Ini kan ada aja orang bukan dibakar. Ini kan kebiasaan dari Tiongkok sana bakar-bakar petasan. Nah, jadi kita doakan Allahumma ja'alka atau Allahumma ja'alhum atau hajjan mabruran wa dhanman maghfuran wa sa'yan mashkuran. Nah, kalau mau ditambah wa tijaratun lan tabur. Ya, jadi haji yang mabrur, doa yang diampuni, sa'i yang dimasyukuri, yang diterima begitu, yang disyukuri. Nah, kemudian juga dan perdagangan yang tidak pernah merugi. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kita semua nih bisa berangkat hari ini, bisa berangkat haji insyaallah. Tahun depan insyaallah. Amin. Baik para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa pembahasan kita tentang fikih haji ini. Dan tentunya kita semuanya kepengen sekali, berharap sekali kita bisa berangkat ke sana. Insyaallah. Amin. Pasang tekad niat setiap tahunnya supaya kita bisa berangkat haji. Dan haji ini misterius. Ya, misteriusnya adalah ketika kita tidak punya uang tapi bisa berangkat haji. Tapi ada orang yang punya uang tapi dia tidak mau berangkat haji. Ini misterius sekali. Atau bisa juga dihajikan dananya dari orang lain, dari keluarga kita, dari para macam-macam lah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat haji. Amin. Dan inti dari haji itu mabrur, yaitu terjadi perubahan sikap yang drastis dari seorang yang pulang haji. Tentunya perubahan dari yang negatif menuju kepada yang positif. Dia dulu malas untuk ke masjid, malas untuk berinfak bersedekah, dia rajin untuk dan sebagainya yang sifatnya adalah positif. Mudah-mudahan seluruh haji Indonesia yang baru ini maupun yang sudah lama itu bisa mendapat predikat haji yang mabrur. Demikian ya dialog kita di sore yang berbahagia ini. Tentunya kita berdoa agar Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring dalam keadaan sehat terus, Pak. Amin. Ustaz, sama-sama, Ustaz, mudah-mudahan. Ya. Kemudian kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.